Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Ferawati Situmorang dari kelas PSPBA 2023A. Di sini saya akan menjelaskan anatomi buah dan biji. Seperti kita ketahui, jaringan penyusun buah adalah seperti ekskor dan endokrak, lapisan sel monstratifikasi, mesokrak, parenkim yang sangat teradistrasi dan berair. Selain itu, jaringan pada tumbuhan secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar, parenkim, jaringan penyongkong, kolenkim, dan sklerenkim, jaringan pengangkut, eksilum, dan floem, jaringan gabus. Permukaan pada buah disebut dengan epidermis yang dilapisi zat lignin, yaitu zat penguat. Lapisan adalah meristem, yaitu zat pengisi sebagai daging pada buah, dan lapisan dalam disebut dengan empelur buah yang dimana terdapat biji-bijian. Dan pada jaringan dasar tersusun dari sel-sel parenkim yang bisa berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan penyongkong, air, dan makanan. Jaringan berfungsi untuk menunjang dan menguatkan bentuk tumbuhan karena sel-selnya memiliki dinding sel yang kuat dan telah terspiralasi bentuknya. Pada penyusun biji dapat kita ketahui seperti kulit luar melindungi biji. Yang kedua, embrio. Embrio ini seperti lembaga biji. Yang ketiga, seperti cadangan makanan di mana untuk mempertumbuhkan embrio pada tumbuhan. Yang kelima adalah endostesta, lapisan terdalam yang terdapat daging dan yang tipis di dalam tumbuhan. Selanjutnya, sklerotesta, seperti lapisan bagian tengah dan memiliki struktur tebal dan keras di bagian tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu jaringan meristem dan jaringan perimen. Jaringan meristem merupakan kumpulan sel yang tersusun dan terbelah di dalam tumbuhan. Secara umum, biji mempunyai 3 bagian penting, yaitu kulit, luar, embrio, dan cadangan makanan. Akan tetapi, beberapa jenis biji juga membentuk dalam satu lapisan bagian dalam setelah kulit luar dan namakan serkosta. Dan pembentukan biji mulai dari kombinasi gamet jantan dan betina, sebuah proses yang dikenal sebagai pembuahan ketika gametofit dan jantan betina sepenuhnya matang. Ini biasanya terjadi dalam proses fusi ganda yang dikenal sebagai pembuahan ganda. Dan biji juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menyimpan cadangan makanan. Biji menyimpan hasil fotosintesis tumbuhan sebagai cadangan makanan untuk bertahan hidup, terutama saat musim kemarau. Alat berkembang biaknya sebagai alat berkembang karena dapat menghasilkan tanaman baru. Pembentukan tumbuhan baru. Biji yang ditanam akan berkembang biak dan tumbuhan menjadi tumbuh baru yang memiliki sifat seperti induknya. Selanjutnya, menyediakan nutrisi bagi embrio. Biji mengandung embrio cadangan, makanan, dan lapisan pelindung. Selanjutnya, penyebaran tumbuhan. Biji berfungsi untuk menyebarkan tumbuhan agar menjadi tumbuhan yang seperti kita ketahui, tumbuhan yang segar di dalam tanaman tersebut. Fungsi pemula pada biji dikotil membentuk daun pertama adalah proses embrio yang ditumbuh ke atas dan berkembang menjadi pertamanan tanaman. Yang kedua, membentuk pucuk tanaman yang menghasilkan tunas
udara yang berkembang menjadi pucuk tanaman. Sekian dan terima kasih atas video saya. Bye-bye.